Semangat pagi! Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi. Berapa banyak di antara kita yang dalam melakukan perjalanan tentunya akan singgah di pom bensin? Pom bensin yang nama lainnya disebut juga SPBU atau singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Selain untuk mengisi bahan bakar, biasanya orang lain yang melakukan perjalanan cukup jauh juga menggunakan pom bensin sebagai tempat beristirahat. Karena di pom bensin juga ada sarana toilet yang dapat digunakan secara umum. Nah, kalau kita memperhatikan ketika mengisi bahan bakar di pom bensin, kita akan melihat tanda-tanda larangan yang tidak boleh kita lakukan. Antara lain, dilarang merokok, dilarang juga memotret dan menggunakan handphone. Kalau dilarang merokok, kita sudah tahu jelas bahwa rokok itu dapat menyulut api, dikarenakan bahan bakar yang dilakukan untuk mengisi tangki bahan bakar di kendaraan kita itu sifatnya mudah menguap. Ada zat-zat dari bahan bakar tersebut yang kalau misalnya kita lihat dari kejauhan ada uap-uap yang tidak terlalu nampak jelas. Nah, ketika uap-uap ini bertemu dengan flash dari kamera dan juga karena di kamera juga ada baterai yang dapat memicu kebakaran serta dari handphone. Ketika ada sinyal yang masuk ke handphone kita dan kita mengangkatnya, apalagi ada radiasi dari handphone, itu juga akan bermasalah ketika bertemu dengan uap dari bahan bakar. Maka akan menimbulkan percikan api, mulai dari yang kecil akan menjadi api yang begitu besar dan menimbulkan kebakaran. Mungkin ini sederhana, tapi hal yang bisa kita lakukan adalah tidak memotret ketika sedang mengisi bahan bakar, terlebih jangan mengangkat telepon yang masuk ke handphone kita, apalagi ketika kita berada di dalam kendaraan kita saat mengisi bahan bakar di tangki. Karena itu sangat berbahaya. Ada banyak hasil CCTV dari kamera yang meliput hal-hal yang terlihat bahwa sepertinya tidak ada percikan api, tapi kenapa mobil ataupun motor yang sementara mengisi bahan bakar itu tiba-tiba meledak? Karena sementara penggunanya menggunakan handphone. Jika kita menyayangi nyawa kita yang berharga ini, mari kita lakukan hal kecil ini dengan membatasi diri kita, tidak mengangkat telepon yang masuk dan juga tidak memotret sembarangan di sekitar area pom bensin. Mungkin ini hal yang sederhana, tapi ini dapat menjaga nyawa kita. Karena dengan melakukan hal yang kecil memiliki manfaat yang besar. Serta hal-hal yang kita syukuri, mulai dari hal yang sederhana juga hal yang kecil, akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini 27 September dengan judul Kita harus bekerja dengan Kristus untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat intinya tertulis di dalam Lukas 15 ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Penjelasannya, ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia sedang berbicara kepada suatu rombongan. Banyak dari mereka yang tahu secara alami bagaimana kehidupan seorang gembala di Palestina. Di sana, kawanan domba tidak dipelihara di padang rumput yang datar, tetapi di lereng bukit di antara bukit batu dan tebing. Selalu ada bahaya dari perampok dan serigala yang harus dijaga. Terkadang, seekor domba menyimpang dari kawanan domba. Itulah sebabnya domba-domba sering dihitung untuk melihat bahwa tidak ada yang hilang. Karena gembala harus memberikan pertanggungjawaban yang ketat tentang semua domba di bawah penjagaannya. Kehidupan gembala itu penuh bahaya. Jika dia adalah seorang gembala yang dapat dipercaya, dia tidak akan gegabah dan mencari kesenangannya sendiri, tetapi dia akan mencari domba yang tersesat di tengah badai dan topan. Inilah cara gembala sejati itu memperlakukan orang berdosa yang terhilang. Dia pergi mencarinya. Dia tidak segan-segan menghadapi bahaya, penyangkalan diri, dan pengorbanan diri.
Dia bermaksud membawa jiwa yang terbebani dosa itu kepada pertobatan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kasih juru selamatnya. Dan itu adalah hak istimewa setiap orang yang telah mengalami kasih Yesus dalam hatinya sendiri. Untuk berpikir apakah tidak ada orang yang dapat dia bawa kepada Yesus dengan upaya pribadi oleh mempelajari kebijaksanaan dan kebaikan, membawa kepada Yesus yang siap dan mau menerima semua yang akan datang kepadanya. Kita semua dapat melakukan banyak hal melalui upaya pribadi. Kita bisa menjadi pekerja dengan Yesus Kristus. Hidup itu serius. Engkau memiliki ladang yang luas untuk bekerja dan kegigihan untuk mencari domba yang hilang akan menjadi cara yang paling sukses di mana engkau dapat menggunakan waktumu. Jika engkau dapat menggunakan pengaruh penyelamatan atas satu jiwa, ingatlah, ada sukacita di surga atas orang yang bertobat. Engkau dapat, dengan upaya yang bijaksana, menjadi sarana untuk membawa kembali domba yang hilang ke kandang Yesus. Aplikasinya hari ini, mari kita lakukan satu tindakan penyelamatan akan jiwa-jiwa yang telah terhilang. Pasti, minimal ada satu jiwa di sekitar lingkungan kita dalam kehidupan kita untuk dibawa kepada Yesus. Mari kita doakan satu nama itu khususnya hari ini. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau adalah Allah sumber kekuatan dan kebahagiaan serta sukacita kami. Kami juga bersyukur bahwa setiap pagi Tuhan memanggil kami untuk dapat bertemu di awal dari setiap kegiatan aktivitas kami. Karena dengan membaca merenungkan firman Tuhan, kami dikuatkan dan kami memiliki satu sukacita untuk mengawali hari kegiatan kami. Saat ini Bapa, kami rindu juga untuk mendoakan satu nama dalam sekitar lingkungan kami, baik dalam pekerjaan kami, yang kami kenal harus kami bawa kembali kepada Tuhan. Biarlah nama ini akan Tuhan tilik hati dan pikirannya, bahwa kuasa Tuhan bekerja dan Dia pun dapat memampukan untuk kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berbakti bersama orang tersebut dalam setiap jam ibadah. Bantulah kami juga untuk dapat menjadi pengaruh yang positif, sehingga orang tersebut pun mengenal Tuhan sebagai juru selamat yang benar. Ada banyak hal Tuhan yang akan kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan turut campur tangan dan memberkati hal tersebut menjadi kebaikan bagi kami dan memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Dan jika Anda ingin didoakan, seperti biasa, Anda dapat menyampaikan usulan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa esok hari dan mari kita terus berdoa. Karena banyak berdoa, banyak kuasa yang terjadi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.